Halo, berjumpa lagi dengan saya Misteri Opi di sini. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai evaluasi dari bab 2 jaringan materi kelas 11 IPA. Ini adalah PUH yang kedua yang sudah dilangsungkan. Kita akan bahas satu persatu soalnya. Soal pertama, ciri-ciri suatu jaringan. Yang pertama, terus-menerus membelah. Yang kedua, belum terdiferensiasi. Yang ketiga, sel-selnya berdinding tipis dan banyak mengandung protoplasma. Jaringan tersebut adalah titik-titik. Kalau melihat ciri yang pertama, ya, terus-menerus membelah, ini artinya sifatnya meristematik. Sudah dipastikan, jawabannya adalah A, yang A. Ya, untuk nomor 1. Jawabannya yang A. Next ya, untuk nomor 2 ada pertanyaan. Berikut ini adalah modifikasi dari jaringan epidermis kecuali. Nah, beberapa modifikasi dari jaringan epidermis diantaranya ada stomata, ada filamen, ada trikom, ada spina. Nah, jawabannya yang kecuali adalah yang E. Karena yang E ini merupakan perkembangan dari jaringan gabus. Ya. Kemudian nomor 3 ini berhubungan dengan jaringan gabus. Berarti ada hubungannya sama film nih sebelumnya nih di nomor 2. Pertanyaannya, velogen pada jaringan gabus akan membentuk titik-titik. Ya, jawabannya adalah velum ke arah luar dan veloderm ke arah dalam. Jawabannya adalah A. Ya. Untuk mengingatnya ya, kita bisa menggunakan yang namanya ini dulu apa namanya itu alfabet ya. Ini ada E, velum, ada velo O. Untuk E ataupun alfabet yang lebih awal itu ke arah luar terlebih dahulu, sementara untuk O, alfabet yang lebih akhir daripada E itu ke arah dalam. Itu mungkin untuk membantu mengingatnya. Jawabannya yang nomor 3. Nomor 4 ada pertanyaan, tumbuhan dapat bertambah tinggi akibat adanya aktivitas titik-titik. Nomor 4 ini, tambah tinggi atau tambah panjang, dia berkaitan dengan meristem primer. Jawabannya adalah yang A. Karena meristem primer itu menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau bertambah panjang. Karena titik tumbuhnya ada di ujung batang atau pucuk, atau kita sebut sebagai tunas, dan ujung akar. Nomor 5. Ada pertanyaan mengenai gambar. Perhatikan gambar berikut. Definisi dari transportasi air melalui jalur satu titik-titik. Kita lihat ya. Yang bentuknya polihedral ini atau segi 6 atau segi 5 ini adalah sebuah sel. Ini sebuah sel, ini sebuah sel. Kalau diperhatikan, jalur 2 ini melalui sel, artinya melalui bagian yang hidup. Ya, artinya berarti jangan pilih yang ada hidupnya. Yang B jangan dipilih. Ya. Karena nomor 2 ini adalah bagian yang hidup, sementara bagian 1 ini adalah bagian yang tak hidup karena melewati bagian yang ada samping-sampingnya. Berarti B jangan dipilih, C jangan dipilih karena bagian hidup. Kemudian yang D simpan dulu, kemudian yang E juga jangan dulu. Berarti pilihannya antara A dan D ya pilihannya. Jawaban yang tepat adalah karena ini berhubungan dengan pengangkutan air dan mineral. Air dan mineral itu bukan merupakan hasil fotosintesis. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, nomor 5 itu. Jawabannya yang D tepatnya. Lalu nomor 6, produk fotosintesis berupa glukosa dan sukrosa diangkut dari daun ke bagian tumbuhan lain oleh, sudah jelas ya, ini adalah jawabannya floem. Floem atau salah satu jaringan pengangkut fungsinya membawa hasil fotosintesis. Kalau mau dilambangkan, X untuk silem ini tanda panahnya ke atas, artinya dia membawa air dari akar ke bagian daun. Sementara F atau floem berikan simbol tanda panah ke bawah, karena dia akan mengedarkan hasil dari fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan, bukan cuma akar saja. Itu nomor 6 ya. Nomor 7, elemen silem ini terdiri dari titik-titik. Oke ya. Kita perlu mengingat ya, elemen silem itu ada trakea, ada trakeid. Kemudian ada ada parenkim dan serabut silem. Tapis ini hanya ada pada floem. Ini berarti salah, jangan pilih. Sel pengiring ini juga ada pada floem. Yang lebih tepat adalah yang C. Trakea, trakeid, serabut silem, dan parenkim silem. Kenapa C yang tepat?
Karena kita lihat ya, yang B ini skleroid juga salah. Ini terdapat pada jaringan penguat, yaitu sklerenchyme. Kemudian D, pembuluh tapis, ini ada pada floem, jadi jangan dipilih juga. Ini jangan dipilih. Kemudian yang E, skleroid juga ada pada jaringan penyokong kan, jangan dipilih lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 8. Nomor 8 pertanyaannya, jaringan yang dapat melakukan proses fotosintesis adalah titik-titik. Yang dapat melakukan proses fotosintesis itu adalah jaringan yang punya klorofil di dalam kloroplas. Klorofil ini dia dimiliki juga pada jaringan dasar. Klorofil pada parenkim atau jaringan dasar ya. Ini dinamakan sebagai klorenkim. Jadi klorenkim ini merupakan parenkim yang berperan untuk proses fotosintesis. Ini sering tertukar nih dengan kolenkim. Padahal sklerenkim dan kolenkim itu merupakan jaringan penyokong atau penguat, bukan sebagai jaringan yang berperan untuk fotosintesis. Kemarin banyak yang salah nih, terjebak. Klo dan ko itu beda ya. Kemudian nomor 9. Ada pertanyaan, meristem yang terletak di antara jaringan dewasa adalah di antara. Kalau kamu dengar kata di antara ya, itu bahasa lainnya adalah inter ya. Inter itu berarti ya udah jawabannya adalah yang D. Kalau apikal itu di ujung, kalau lateral itu di samping, kalau interkalar itu di antara jaringan dewasa. Ada kata internya ya. Internasional berarti antar negara, interkalar di antara jaringan dewasa. Jadi jawabannya yang D. Nomor 10. Perhatikan gambar jaringan berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 4. Nah, nomor 4 kita lihat di sini ya. Nomor 3 itu epidermis. Ya, epi. Nomor 2 itu kutikula. Ya, jadi kalau yang menjawab nomor 3 adalah nomor 4 adalah epidermis, salah. Nomor 4 ini dan nomor 5 merupakan contoh dari klorenkim. Klo. Tadi sudah disebutkan di nomor soal sebelumnya. Klorenkim ini untuk fotosintesis. Dia ada 2 macam. Ada nomor 4 atau yang disebut sebagai palisade dan nomor 5 yang disebut sebagai spons. Nomor 6 sama seperti nomor 3 yaitu epidermis. Nomor 7 kutikula ya. Nomor 8 ini adalah pembuluh. Jaringan pembuluh ya, atau berkas pembuluh. Kemudian nomor 10 dan 11 adalah xilem dan floem. Nomor 9 adalah mulut daun atau stomata. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah palisade yang C. Salah kalau jawabnya epidermis. Epidermis paling atas ya di sini, sebelum kutikula. Kalau dilihat dari bagian dalam tumbuhan. Nomor 11. Jaringan yang berfungsi untuk menyimpan udara. Udara. Dalam bahasa Inggris, udara ini disebutnya air. Atau dalam bahasa lain disebutnya aero. Ya. Nah ini jawabannya yang C. Sudah jelas ya. Aerenkim dari kata air atau aero. Kalau palisade tadi untuk fotosintesis, klorenkim ini tadi untuk fotosintesis juga, spons juga macamnya klorenkim, kolenkim jaringan penguat. Nomor 12, titik tumbuh pada ujung batang dan ujung akar merupakan jaringan titik-titik. Nah, tadi sudah dijelaskan di nomor sebelumnya ya. Di ujung itu merupakan apex. Ya. Dalam bahasa lain, apex artinya ujung. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Meristem apikal ini memang punya ciri seperti meristem primer karena dia bisa menyebabkan tumbuhan bertambah panjang atau bertambah tinggi. Kalau meristem lateral bertambah lebar, tapi tidak ada pada semua tumbuhan. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Di sini merupakan contoh modifikasi dari jaringan epidermis. Ya. Ini apa? Mirip seperti rambut-rambut ya kalau kita perhatikan. Contohnya pada daun jati atau daun jamblang, ini merupakan trikom. Gitu. Kalau kamu perhatikan beberapa jenis daun punya bulu-bulu. Nah, itu adalah trikom, merupakan modifikasi atau turunan dari epidermis. Kalau stomata mulut daun, kalau kutikula lapisan lilin. Kalau erenkim merupakan bagian dari parenkim atau contoh dari parenkim. Nomor 14, perhatikan ciri-ciri jaringan berikut. Yang pertama merupakan jaringan penyokong, berarti jaringan penyokong ini pilih kolenkim atau sklerenkim. Ya, ada 2 penyokong itu. Kemudian merupakan sel-sel hidup. Nah ini udah jelas, kalau sel-sel hidup itu adalah kolenkim, bukan sklerenkim. Ada pada tumbuhan herba.
tumbuhan herba itu sklerenchyme. Kalau sklerenchyme ada pada tumbuhan kayu. Merupakan sel mati, ini adalah sklerenchyme. Kemudian mengalami lignifikasi ataupun perubahan menjadi kayu, ini adalah sklerenchyme juga. Ciri-ciri dari sklerenchyme adalah titik-titik. Nah, berarti kecuali yang nomor berapa nih? Nomor 2 nih, nomor 2 dan nomor 3 jangan dipilih berarti ya. Ini nomor 2 dan 3 jangan dipilih. Kemudian ada 2-nya jangan dipilih, ada 3-nya jangan dipilih. Berarti jawaban yang tepat adalah 145. Ya, yang E. Nomor 14. Kemudian kenapa nomor B ini nggak dipilih? Karena dia kurang lengkap gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang E. Merupakan jaringan penyokong. Nomor 15 ada gambar, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar daun. Bagian petiolus atau petiol. Petiolus atau petiol itu adalah nama lain dari tangkai. Tangkai. Mana yang merupakan sebuah tangkai? Adalah yang nomor 8. Jadi jawabannya adalah D, yang D. Itu ya. Yang jawab nomor 2 ini kurang tepat. Karena jawab nomor 2 adalah tulang daun. Gitu. Ya. Nomor 16. Jaringan penutup permukaan luar dan dalam tubuh adalah titik-titik. Ini sudah beranjak pada jaringan hewan. Kalau penutup pada jaringan hewan, ya dikatakan sebagai epitelium, yang E. Kalau pada tumbuhan dinamakan sebagai epidermis, kalau pada hewan epitel atau epitelium. Nomor 17. Pembuluh darah dilapisi oleh jaringan epitel atau epitelium, titik-titik. Jawabannya, pembuluh darah ini adalah pipih selapis. Ini berkaitan juga dengan bagaimana nutrisi dari dalam pembuluh darah yang dibawa oleh darah itu bisa diedarkan ke tiap sel. Begitupun sebaliknya, zat sisa metabolisme dari tiap sel itu bisa masuk ke dalam darah lewat pembuluh darah juga. Sehingga pembuluh darah didesain pipih selapis saja, memungkinkan adanya proses pertukaran zat di antara darah dan sel-sel yang terdapat di jaringan tubuh. Nomor 18. Epitel transisional terdapat pada organ titik-titik. Transisional ini dinamakan sebagai transisional karena dia memiliki 3 bentuk. Ada yang bentuknya pipih, ada yang bentuknya kubus, dan ada yang bentuknya silindris. Karena punya karakteristik yang spesial seperti itu, beberapa karakter dari jaringan epitel transisional itu punya kemampuan mengembangkan ukurannya lebih dari normal. Di sini contohnya adalah yang kantung kemih. Ya, contoh epitel transisional. Kantung kemih ini bisa berkembang dari ukuran normalnya karena terisi oleh urin. Kalau sudah penuh, baru akan mengirimkan sinyal kepada otak kalau kita ingin buang air kecil. Tandanya urinnya yang ada pada kantung kemih sudah penuh. Nah, itu nomor 18. Nomor 19. Dinding alveolus paru-paru tersusun dari epitel pipih selapis. Ini sama seperti epitel yang terdapat pada pembuluh darah. Tujuannya adalah untuk proses pertukaran, tepatnya pertukaran gas. Kalau tadi di pembuluh darah itu pertukaran zat seperti nutrisi atau sisa metabolisme, kalau di dalam dinding alveolus itu adalah pertukaran gas. Jadi oksigen bisa masuk dan CO2 bisa keluar, seperti itu. Nomor 20. Serat kolagen terdapat pada titik-titik. Kolagen ini merupakan salah satu serat yang terdapat pada jaringan ikat. Ya, jadi karakter dari jaringan ikat, kalau kalian direview kembali, itu ada 3 komponen utama. Yang pertama sel, yang kedua serat, yang ketiga adalah matriks. Ya, ini adalah 3 komponen utamanya. Seratnya ada serat kolagen, ya, ada serat elastin atau elastis, ya, ada serat retikuler, ya, kurang lebihnya seperti itu. Kolagen ini terdapat pada tendon. Tendon ini merupakan bagian pada otot yang melekat pada tulang. Nah, itu sifatnya lentur tapi kuat. Nomor 21. 21 pertanyaannya, sel penyusun kartilago. Kartilago sendiri merupakan jaringan tulang rawan atau ada yang menyebutnya sebagai tulang runat, ya. Selnya dinamakan sebagai, kalau ingat sel, dalam bahasa Latin sel sendiri disebutnya sito. Ya, ada sit-sitnya. Cari aja yang ada sitnya.
Karena tulang rawan, dia adalah kondrosit. Karena osteosit merupakan sel pada jaringan tulang keras. Gitu. Nomor 22, pertanyaannya ada daun telinga tersusun dari titik-titik. Nah, tulang telinga ini dia tersusun atas tulang rawan elastis. Karena matriksnya ataupun seratnya jadi serat elastis. Ya. Kemudian nomor 23, sel-sel tulang keras berasal. Nah, ini juga kadang kejebak nih. Kalau sel tulang kerasnya disebutnya osteosit, berarti jangan dipilih. Tapi asalnya berasal dari osteoblas. Itu. Kalau osteoklas itu perombak, ya, sel-sel yang tugasnya merombak. Kalau osteoblas itu adalah asal mula osteosit. Nomor 24, otot lurik terdapat pada organ titik-titik. Otot lurik ini kerjanya dapat kita sadari, artinya dapat diperintahkan secara sadar oleh kita. Lambung apakah bisa diperintahkan oleh kita? Nggak bisa. Usus besar nggak bisa juga. Lidah ya bisa. Berarti pilihannya C. Karena usus halus nggak bisa diperintahkan. Hati juga nggak bisa diperintahkan. Sudah jelas ya, jawabannya yang C. Karena pada sistem pencernaan kita, yang merupakan otot lurik adalah bagian start, ada di mulut, dan ada di bagian rektum di finish. Ingatnya seperti itu saja. Sementara semua bagian saluran pencernaan lain merupakan otot polos yang memang tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Kita nggak bisa mengendalikan esofagus, lambung, usus, dan sebagainya. Tapi kita bisa mengendalikan mulut kita bisa mengendalikan rektum kita secara sadar. Nomor 25, perhatikan hal-hal berikut. Neurit, sensori, motor, dendrit, asosiasi. Yang merupakan macam neuron adalah, neuron itu ada 3. Ada sensori, ada neuron motor, dan ada neuron asosiasi. Jawabannya 2, 3, 4. 2, 3, dan 5. Nah, karena nggak ada jawabannya, ini jawaban tepatnya ya. Harusnya 2, 3, dan 5. Ini. Saya kasih F saja deh. 2, 3, dan jawabannya berapa nih? Dan 5. Ya, 2, 3, dan 5. Oke, next ya. Nomor 26. Ada pertanyaan. Jaringan pada usus yang berfungsi untuk menyerap sari makanan, menghasilkan mukus, dan mensekresi enzim pencernaan. Nah, bagian yang memang untuk menyerap makanan, ini adalah karakteristik dari jaringan epitel. Epitel ini punya fungsi yang beragam. Kalau saraf mengantarkan impuls, fungsi utamanya. Kemudian jaringan otot untuk kontraksi, untuk gerakan. Limfa ini untuk dalam proses pembuangan, ya, ataupun sistem peredaran. Sementara jaringan ikat itu untuk menghubungkan. Di sini untuk menyerap adalah jaringan epitel. Karena ada jaringan epitel kubus yang fungsinya untuk menyerap plus untuk bisa mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Nomor 27. Berikut yang bukan merupakan suatu jaringan adalah titik-titik. Ini yang bukan ya. Kalau pada jaringan hewan itu kan kita ingat ada jaringan yang pertama ada jaringan epitel. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat, 4 jaringan utama ya. Kemudian yang ketiga ada jaringan otot. Dan yang terakhir ada jaringan saraf. Ya. Di sini kartilago masuknya yang jaringan ikat, berarti jangan dipilih. Epitel ya memang merupakan jaringan ya. Darah dia merupakan contoh jadi jaringan ikat, jadi jangan dipilih. Otak ini adalah merupakan sebuah organ, berarti bukan jaringan. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena osteon sendiri pun itu merupakan contoh dari jaringan ikat, sama seperti kartilago di bagian A. Ya, jawabannya yang D, otak. Nomor 28. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf yang dinamakan, jawabannya adalah neuron. Sel saraf sendiri namanya neuron. Ya. Kalau dendrit itu serabut pendek. Kalau neurit atau akson itu sama saja. Ini adalah serabut panjang pada sel otot. Sementara kalau nefron ini ada pada ginjal. Ya. Nomor 29. Rongga mulut dilapisi oleh jaringan epitel titik-titik. Kalau tadi pembuluh darah itu epitel pipih selapis, kalau mulut ini karakternya karena dia menghadapi benturan fisik ataupun gesekan dengan makanan sehingga tidak cocok kalau epitelnya pipih selapis saja. Untuk punya ketahanan yang lebih ekstra sehingga di mulut ini epitelnya harus berlapis banyak. Jawabannya yang A. Sama seperti bagian kulit kita. Kulit kita juga merupakan epitel. Dia merupakan epitel pipih berlapis banyak. Tujuannya jangan sampai
gangguan fisik itu melukai kita sehingga sel-sel epitel pipihnya rusak malahan. Kalau cuma selapis saja, itu berkaitan sama proteksi berarti fungsinya. Nomor 30 yang terakhir, komponen darah di bawah ini yang berperan dalam pengangkutan oksigen. Yang berperan dalam pengangkutan oksigen adalah sel darah merah. Yang mana sel darah merah? Adalah yang C. C ini adalah sel darah merah. Jadi jawabannya adalah eritrosit. Selain membawa oksigen, dia juga bisa membawa CO2. Kenapa? Karena di dalam sel darah merah atau eritrosit terdapat protein namanya Hb atau hemoglobin. Dia mampu mengikat. Mengikat itu oksigen bisa, mengikat CO2 juga bisa. Tujuannya biar apa? Biar oksigen nanti yang sudah didapatkan di paru-paru akan diedarkan menuju ke tiap sel tubuh kita. Sebaliknya, CO2 yang sudah dihasilkan di sel tubuh kita akan dibawa oleh Hb di dalam eritrosit menuju ke luar dari paru-paru. Akhirnya kita mengembuskan nafas yang mengandung CO2. Itu pembahasan untuk video kita ataupun evaluasi bab 2 kita. Terima kasih. Silakan simak baik-baik ya, ataupun bisa diputar ulang untuk menyimak baik-baik dalam rangka persiapan untuk PAS nanti. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Mari.